Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pertemuan hari ini dengan query builder yang 3 yang belum kita bahas, yaitu insert, update, dan juga delete. Ya. Tapi sebagai rollback, kita kembali ke project kita yang kemarin. Ya. For your information aja, Laravel itu tidak harus diletakkan di htdocs. Kalian letakkan di My Documents gitu boleh? Boleh. Kalian letakkan di mana misalnya di drive D gitu boleh? Boleh. Ya, karena sekali lagi dia independence, tidak bergantung pada exam. Ya. Karena kita jalanin apa? Komposernya kan langsung ke apa? Ke CMD-nya tembak yuk apa? Path directory-nya, ya enggak? Gitu kan? Kita akan coba mulai dibuka dulu, kita akan apa namanya artisan kita, ya. Kemarin saya simpan di exam ya. Di Laravelku. Ini kan kemarin. Nah, untuk memulai atau menyalakan kemarin gimana perintahnya sambil review rollback PHP artisan serve. Gini tuh udah bisa sebenarnya. Ya, cuman kalau kita mau kasih port gimana strap gini ya. Port sama dengan kita pakai 8000. Ya toh, terus kita jalankan, kita tunggu sampai apa namanya? Laravel itu jalan. Nih, punya saya kok enggak jalan-jalan ya. Belum ke enter ternyata. Oke, semua sudah sampai di sini ya teman-teman ya kemarin ya. Kita punya URL untuk select kemarin apa? Slash apa? Slash apa kemarin? Tampil bareng. Tampil bareng ya. Nah, untuk membuat URL gini kita definisikan di bagian apa kemarin? Root ya. Root itu bisa lari ke mana? Ke view, juga bisa ke controller. Nah, kemarin kalau kita urusan dengan database larinya kemana dulu? Ke controller dulu ya. Nah, yang untuk buat database kemarin apa namanya? Yang untuk bikin database terus kita titik-titik langsung database-nya ke apa? Ke unggah ke migrasi, betul ya. Jadi kita ke migrasi. Ya ini belum jalan karena MySQL-nya belum saya nyalakan ya. Tapi kalau MySQL sudah nyala, kita bisa tampilkan database yang ada di MySQL kita. Gitu ceritanya. Jadi mereview materi yang kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya? Rute, kemudian controller, view, dan juga migrasi. Dan untuk setting database kemarin pakainya file yang ekstensinya env ya, environment-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, sekarang ceritanya kita akan membuat form untuk insert ya. Insert berarti memasukkan apa namanya? Data ke dalam database. Ceritanya seperti itu. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan apa, teman-teman? Kalau kita membuat satu fungsi untuk insert. Sekarang kita bayangkan dulu, insert itu ceritanya ada form gini,
form insert ya, ya kan? HTML form, kemudian actionnya lari ke biasanya ke halaman atau fungsi untuk insertnya ya. Fungsi untuk insert, kan gini loh. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau kerjakan itu di Laravel, kita butuh dua tampilan, dua hal ya, sorry bukan dua tampilan. Yang satu tampilan untuk form-formnya itu, yang kedua adalah fungsi untuk memasukkan ke database-nya. Gitu kan ceritanya. Nah, sekarang kira-kira kalau kita mau kerjakan itu di Laravel, hal pertama yang harus kita buat apanya dulu? Yang keras apa tadi sih jawab? Mas Alim ya? Apa Mas Alim? Rute ya. Rute itu nanti ada dua. Rute apa? Rute untuk formnya ya, untuk tampilan formnya. Oh ya ini sorry, make sure aja teman-teman yang di rumah bisa lihat notepad saya ya. Bisa, Pak. Oke, sip. Nah, rute yang kedua apa? Biasanya action, ya enggak? Kalau kita bikin form kan, form method sama dengan post actionnya ke proses.php kan gitu ya biasanya. Nah, kita kan nggak boleh kan tembak-tembakan langsung proses.php gitu. Harus lewat rute, ya enggak? Berarti satu rute untuk formnya, yang kedua rute untuk prosesnya. Ya, proses insertnya. Ini rutenya. Jelas sampai sini? Oke, kalau rute sudah, kedua kita buat apa dulu teman-teman? Kita buat controller lah istilahnya. Controller apa yang akan kita buat? Controller apa yang akan kita buat? Controller apa yang akan kita buat? Controller fungsinya untuk apa kemarin? Bukan untuk tampilan ya. Kalau kita punya dua tuh, tampilan dan proses insert. Berarti controller itu isinya apa? Tampilan atau proses insert? Proses insert. Iya kan? Nah, rute itu kan selain bisa lari ke controller, juga bisa lari ke view, betul. Lah, view-nya apa? Tampilan formnya. Ya enggak? Oke, sampai sini kalian bisa memahami? Tak ulang ya, yang mungkin tadi kurang paham ya. Jadi kita kan membuat form untuk input. Bayangannya kan gitu. Ada form ya, apa? Kode barang berapa, nama barang apa, harga barang apa. Terus kalau diklik insert nanti dia insert, ya kan? Kan kalau kita native kan pakainya langsung apa? Action kemana gitu kan. Nah, sekarang kalau kita mau kerja pakai Laravel, maka tadi teman-teman sudah kita sepakati kita buat rutenya dulu. Nah, rute itu nanti ada dua, untuk formnya sendiri, kemudian ke actionnya dia kemana. Nah, actionnya ini aku kasih nama proses insert, ya toh? Nah, habis itu kita pilah atau kita pisahkan. Dari dua ini, yang kontrol yang mana? Yang kontrol itu yang hubungannya sama database atau proses, berarti yang proses insert, ya enggak? Kemudian yang untuk tampilan atau view atau blade, itu berarti yang tampilan formnya. Gitu toh? Nah, setelah itu baru kita buat controller. Di sini nanti ada query apa namanya? Query buildernya Laravel. Kalau kemarin kita sudah belajar query builder untuk apa? Select. Pakainya apa kemarin? Dot get, dia enggak? Get, masih ingat toh? Oke, nah nanti kita pakai query buildernya untuk insert seperti apa, kita lihat. Nah, dan jangan lupa kita juga buatkan tempat untuk mengisi atau menulis barang yang akan kita insert itu apa gitu. Oke ya. Oke, berarti sekarang kita masuk ke rute dulu ya. Nah, rute kemarin letaknya di folder apa, teman-teman? Routes ini ya. Gitu kan? Kita punya API, channel, console dan web. Kita mainnya web dulu, belum API. Berarti ini kita buka. Gitu.
kita sudah punya kemarin yang ini apa untuk Hello World kemarin ya. Nah ini kita buat lagi sekarang untuk yang kita buat yang controllernya dulu, yang untuk insert ya. Controller atau view, view-nya dulu aja, yang gampang dulu aja. sorry, yang view. Berarti yang view kita pakainya yang mana teman-teman? Ini ya, seperti ini ya. Ini tak copy gitu ya, copy. Rute get slash, misalnya dikasih nama apa? Tambah barang gitu kan. Lalu return-nya saya ke tambah barang. Tambah barang. Jadi nanti kalau saya masuk ke localhost 8000 slash tambah barang, saya akan lari ke blade. Jadi ini larinya nggak ke controller ya, tapi ke blade yang namanya tambah barang. Tambah barang nanti isinya form ya. Oke, berarti kita buat sekalian ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham dulu ya maksudnya ya. Kalau yang ini yang kemarin kita buat, ini tampil barang kita nembak ke controller. Kalau ini nembak ke view, karena kita mainan view aja. Gitu. Oke, sekarang kita buat view. View atau blade letaknya di folder apa? Kemarin resource ya. Terus view. Gini toh. Nah, kemarin kita sudah punya tampil barang dan hello world.blade. Ya toh. Sekarang kita buat namanya apa? Namanya tambah barang. Nggak boleh diganti gitu ya. Tambah barangku gitu boleh nggak? Nggak, karena kita sudah sepakati di apa di rute kita slash tambah barang itu akan lari ke view yang namanya tambah barang. Jelas? Oke, kita buat ya teman-teman ya. Formnya ya. HTML gini kan. Ini saya save di resources view namanya tambah barang .blade.php. Gini. Tambah barang. Nah, ini isinya adalah form untuk inputnya. Bikin form kemarin gimana? Pakainya apa? Pakainya apa? Keywordnya kalau mau bikin form di HTML? Form. Atributnya apa aja? Form, method, post, actionnya kita kosongkan dulu actionnya. Kita belum membahas sampai sana. Kita yang penting buat tampilan dulu. Ya, actionnya kita kosongi dulu. Terus ngomong-ngomong bikin form, kita butuh field apa aja? Kemarin kode barang itu auto increment atau kemarin yang auto increment yang apa ya? ID ya. Nah, kode barang ini inputan kita ya. Kita kan punya database ya. Kita punya ID yang auto increment. Nah, ini berarti kita buat tiga ya. Tiga apa namanya? Tiga input type text ya. Yang pertama, ini nggak usah pakai tabel dulu, nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan belajar ini juga install Bootstrap atau CSS ya nanti di next time ya, next pertemuan kita akan belajar kalau kita install CSS di Laravel itu seperti apa gitu. Ya, kita buat dulu sementara, nggak usah rapi-rapi dulu, nggak usah elegan dulu. Oke. Input type text ya. Namanya saya kasih nama kode underscore barang. Ini yang belakang kelihatan ya, kayak Farid gitu, ketok enggak itu? Ketok ya, Mas Alim ya ketok ya. Oke. Nama barang. Terakhir harga barang. Harga barang saya pakai number aja inputnya. Dan jangan lupa tombol submit.
Input type sama dengan submit value-nya misalnya tambah ini. Oke, boleh diikuti dulu teman-teman yang di sini juga yang di rumah. Sudah atau belum? Sudah ya, bisa diikuti ya. Yang di rumah atau ada yang masih? Baik, nggak ada jawaban berarti saya anggap sudah oke, ya. Nah, biasanya kalau kita pakai if, kita langsung tembak di sini, ya enggak? Misalnya proses.php, kan gitu toh? Terus nanti di halaman proses kita unboxing. Apa ini namanya? Kode barang, nama barang, dan harga barang. Hasil unboxingannya kita lempar ke PDO, kan kemarin gitu ya. Di PDO ada insert into bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau di Laravel, ingat baik-baik, semuanya kita nggak bisa nembak langsung filenya gini, proses.php itu nggak boleh. Harus lewat rute, ya nggak? Nah, kalau rute itu berarti kita kasih slash dulu, slash gini. Nah, kita kembali ke catatan di notepad kita. Tampilan sudah ada, kita mau lari ke proses, ya. Berarti proses underscore insert gini aja, gitu. Proses underscore insert. Kita akan lari ke sana untuk insertnya. Nah, pertanyaan saya kita coba dulu, apakah ini jalan, tambah barang ini. Berarti saya localhost 8000 slash tambah barang. Gini tahu tadi. Nah, cuman kalau ini diklik tambah, not found. Kenapa not found? Belum ada rutenya. Ya, belum ada jalur angkotnya gitu tuh belum ada. Ya, rute 1, rute 2 ya. Angkot Salatiga kan nomor 1, nomor 2 ya kan. 1 Taman Sari Candi ya. 2 Taman Sari Blotongan, 3 Taman Sari sini bawah sini kan Pabelan gitu kan dan seterusnya gitu kan. Nah, kita tembak ke proses insert tapi belum ada rutenya. Berarti tugas kita adalah membuat rute ya. Oke, kita buat rute teman-teman di mana tadi buat rutenya? Di routes ya, yang namanya web.php. Sekarang rutenya ke controller atau view? Kan proses. Proses kan nggak ada hubungan sama tampilan ya. Berarti kita buat yang ke controller ya. Kita copy di sini aja ya, salah satu gitu ya. Saya copy, saya paste di sini. Nah, slash-nya slash apa teman-teman? Insert ya, tadi namanya apa? Proses insert, metodenya post. Metodenya post, larinya ke proses insert. Berarti yang harus kita buat dulu, rute kita ini masih semua get. Get itu berarti mendapatkan, menampilkan saja, gitu kan? Tapi kalau kita mau mengintervensi atau memasukkan sesuatu, maka kita menggunakan metode post. Nah, ini get-nya diganti post dulu, ya. Post namanya adalah proses insert. Ini aku copy.
Nah, ini slash proses insert. Jelas ya, jadi yang diganti yang pertama adalah metodenya. Kita pakai post, ya. Karena kita tadi di form action-nya metodenya post, berarti di sini kita juga harus post. Karena kita akan memasukkan sesuatu. Kemudian ini URL-nya sesuai yang di action-nya yang ada di form. Nah, ini akan lari kemana? Larinya tetap ke controllerku. Ya. Nah, di controllerku itu sudah ada tampil barang, ya enggak? Nah, kita harus buat lagi, misalnya tambah barang gini. Jelas ya? Oke, berarti nanti di controllerku itu kita harus buat apa, teman-teman? Satu function namanya tambah barang. Tambah barang ini untuk apa? Tambah barang ini untuk apa? Iya, proses. Berarti di dalamnya ada istilahnya insert into-nya, ya, atau query builder untuk memasukkan sesuatu ke apa? Database kita. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi ya. Controllerku. Controllerku ini letaknya di mana? Letaknya di mana? Di app, App, terus HTTP, controller. Oke. Terus ini ya, Van ya? Iya, Kak. Iya kan, saya sampai hafal gitu, nggak lihat orangnya. Ini pasti suaranya Ivan. Oke. Nah, kita sudah punya tampil barang. Berarti kita buat satu function lagi namanya apa? Tambah barang. Ya, namanya harus sesuai yang ada di sini. Controllerku add tambah barang. Controllerku kan ini. Add itu kan berarti nama-nama fungsinya, ya kan? Ini kan fungsi yang kemarin kita buat, ya, Word 1 yang ini. Nah, sekarang kita buat di sini. Public function tambah barang. Nah, tambah barang itu kan nanti menerima apa namanya data dari metode post tadi, ya enggak? Biasanya kita kenal dengan istilah unboxing, ya toh? Nah, kalau di Laravel unboxingnya kita masukkan ke parameter di sini dengan apa namanya dengan kelas dari request. Request lalu saya objeknya namanya $RQ gitu misalnya. Nah, ini nanti teman-teman $RQ ini yang adalah objek dari kelas request ini nih mengandung kode barang, nama barang, dan harga barang. Jelas ya? Nah, ini unboxingnya seperti ini. Kita nggak buka satu-satu pakai $_post dan seterusnya. Jelas sampai sini? Oke, jadi ini untuk apa? Ini unboxingnya. Parameter. Jadi unboxingnya dimasukkan ke dalam parameter. Ya, tidak dibuka langsung. Tak komen ya. Unboxing lewat parameter. Tipenya request. Request, respon. Masih ingat ya pertemuan pertama? Request itu berarti yang kita kirim. Respon itu nanti yang dia balikin ke kita. Nah, ini request-nya tadi kan ada kode, harga, nama dan harga. Gitu. Nah, kita masih mirip seperti ini, teman-teman. Jadi untuk insert kita pakai objek DB. DB kemarin ya, ini ya dari package support Illuminate use ini ya, import dari sini ya. Yang kemarin saya keliru itu. Masih ingat ya? Oke. Nggak usah saya komen lagi ya. Kalian lihat saya komen yang di sini tadi. Nah, ini untuk insert ke database. DB titik dua kali, titik dua kali, titik dua kali. Terus nama tabel kita, tabel kita namanya apa? Masih mirip dengan yang di sini. Nama tabelnya barang. Nah, ini query builder-nya, kalau kemarin, nah ini tadi yang aku ngomong, kalau kita menggunakan select langsung aja .get gini ya.
Nah, kalau untuk apa insert kita gunakan insert gini terus titik koma. Nah, yang di dalam kurung ini value-value yang berasal dari $RQ yang dikirim tadi oleh si request. Ajeng jelas ya? Clear ya Ajeng ya? Oke. Semua jenengmu lali ya. Atta Halilintar jelas ya? Oke. Aurel Hermansyah yang belakang sendiri. Rambutnya dawa-dawa ya. Ya, masa pandemi itu sudah lama nggak lihat mahasiswa, begitu mahasiswa muncul gitu ya macam Denis ya, macam Farid ya kan, macam Tante Alim gitu kan. Akhirnya susah membedakan gondrong-gondrong ya kan. Dulu FTIDes di 411 disuruh gundul gitu kan. Sekarang kalian berpikir, sekarang kesempatan saya untuk balas dendam. Saya akan gondrongkan rambut saya ya. Aceng gondrong ya. Berlian juga gondrong. Atta Halilintar juga ya. Dulu gundul nggak waktu FTIDes? Gundul juga. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang di sini, nah prinsipnya di dalam Laravel itu teman-teman, kita modelnya pakai array asosiatif. Jadi $RQ itu atau yang di request itu sebenarnya kita bisa masukkan ke dalam bentuk array asosiatif. Berarti ini supaya apa? Nanti tempatnya cukup saya enter gini, ngerti ya maksud saya ya. Jadi kurungnya ini saya bawahin gitu loh. Nah, array asosiatif pakainya apa biasanya? Kotak ya. Kotak gini. Kotak terus gini tuh. Saya tuh kalau ngoding suka buat ininya dulu, kerangkanya dulu biar nggak lupa nanti ini mau kemana gitu. Jadi saya buat pasangannya dulu ya, buat pasangannya dulu sebelum membuat isinya. Ini. Ya, yang ini di sini, yang ini di sini. Oke. Konsepnya array asosiatif, yang pertama kita harus buat nama asosiasinya, ya enggak? Asosiasinya itu seperti nama yang ada di database. Nama kolom yang di database. Jadi nama kolom di tabelnya database, di TB atau DB-nya, kemudian berasosiasi dengan $RQ-nya tadi, dot nama apa jenenge? Yang dari form tadi ya, yang dari HTML form tadi loh. Ini loh tadi loh. Kode barang, nama barang, harga barang. Ngerti itu maksud saya? Jadi konsepnya adalah dari HTML form-nya. Itu rumusnya. Nah, sekarang kita ikuti pola rumus ini. Kolom kita yang ada di database apa aja namanya? Yang pertama. Yang ada di apa namanya? phpMyAdmin itu loh. Coba dibuka. ID. Hah? ID kode, nama, harga. ID kan kita auto increment ya, jadi kita nggak pakai itu ya langsung nambah. Terus yang kedua tadi apa namanya? Kode. Kode. Ya, kode, nggak pakai barang ya? Pakai barang enggak? Tidak, Pak. Ya udah. Lihat punya kalian masing-masing kalau gitu ya. Saya juga kalau gitu nggak mau terjebak sama kalian. Saya males buka phpMyAdmin. Ya udah, saya buka dulu punya saya. Nah, tadi ada yang bilang itu, ada yang bilang katanya ada barangnya. Ternyata tidak. Lihat ke punya kalian masing-masing. DB Laravel barang. Nah, ini loh, kode, nama, dan harga. Berarti punya mutok Mbak Atta yang pakai barang. Ya. Oh, salah lihat ya. Kode berasosiasi dengan $RQ dot apa teman-teman? Ingat rumusnya HTML form-nya. Di HTML form kita namanya adalah Kode barang. ya kode underscore barang ya. Berarti di sini gini.
Terus asosiasi yang kedua tadi apa? Nama. Nama berasosiasi dengan $RG dot nama underscore barang. Terus yang ketiga, harga berasosiasi dengan $RG dot harga barang. Sudah ya, 3 aja ya teman-teman. Nah ini kalau sudah insertnya sudah sukses, kita harus return gitu kan. Nah kita returnnya ada model seperti ini. Return redirect. Berarti kalau ini sukses akan di redirect. Redirect itu untuk apa? Apa? Lempar halaman lain tanpa ngeklik apa-apa, ya toh? Nah, ini redirectnya saya sebenarnya kalian nanti bisa buat apa? CSS lain gitu, misalnya sukses input barang atau apa gitu ya. Tapi saya masuk ke ini dulu aja apa tadi? Slash sebentar, yang di rute yang view tadi apa namanya? Slash tambah barang. Jadi kalau sukses nanti ke situ gitu ya, supaya bisa nginput lagi gitu. Ceritanya seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Berarti bleed-nya sudah ada. Terus ini apa jenenge? Controller untuk insert-nya sudah ada. Berarti kita sudah memenuhi 2 ini ya. Ya toh? 2 ini ya. Nah, masih ada 1 kurang teman-teman. Kita kembali ke bleed supaya input kita itu bisa terkirim di request tadi. Maka di dalam HTML form kita sebelum kita membuat inputan ini di sini kita injeksikan coding ya. Pakainya kan gini tuh kalau injeksi coding kemarin. Ya enggak? Nah, kalian ketik csrf underscore field ini csrf underscore field. Jadi untuk mengidentifikasi field di sini yang akan nanti menjadi request ya. Kita coba ya teman-teman, semoga berhasil dan bisa. Tadi URL view-nya apa namanya? Slash tambah barang kan gini ya. Kemarin barangnya nama-namanya apa? Nama-nama alat elektronik, gadget, laptop, handphone. Ya, sekarang kita ke misalnya kode 3. Nama barangnya adalah Apple. Ya. Apple tuh harganya berapa ya teman-teman ya? Mahal ya? Nggak pernah beli saya. Apa berapa? Loh kok dada kemarin HP-mu iPhone loh, sekarang kamu gara-gara Mas Heri bilang Xiaomi dapat kamu ganti Xiaomi langsungan. Sembrono. Minder ya. Memang kalau di kelas saya tuh HP Apple jadi minder sama Xiaomi gitu kan. Karena HP saya HP Xiaomi menang sombong dulu. Canggih nomor 2, yang penting sombong dulu. Oke, harganya tak isi 8 gitu aja. Terus diklik tambah. Aduh, error. Kenapa ini? Kode cannot be null insert itu. Ini kodenya nggak masuk ya? Kok kodenya tanda tanya ya? Ada yang keliru nih.
Oh, mungkin input text-nya harusnya number, Pak. Yang mana? Kode barang. Itu Pak, bener Pak, di situ. Tambah barang bed, name-nya. Oh, ini nih langit. Ini ya, kode. Bukan, oh iya Pak. Nah, di sini hilang juga toh? Di sini hilang. Terus di controllerku gimana? Coba dulu aja ya, coba dulu ya. Coba dulu. Siapa tahu gara-gara itu tadi. Ini Alpha Fausta ini dari belakang error, gelon error yang Apple aku. Oh iya betul. Yang mana? Ini nggak ada tag lagi nih. Value-nya. Pakainya number ya? Wes kok. Ditambah barang bed Pak. Input tab-nya mungkin diganti number. Gini. Iya. Coba ya. Oh, tak refresh. Semoga bisa lagi ya. Loh, kan error lagi. Teman-teman ada yang bisa resolving kolom kode cannot be null. Bener toh kode tuh. Yang di tempat kalian bisa. Ada yang bisa resolving this case, teman-teman? Ini tanda tanya, nggak masuk. Apa belum tak save toh? Udah ya. Ini udah. Ini udah. Bener toh kode underscore barang. Insert. Nah, tak lihat kepaan saya. Tabel barang insert kurung kotak betul. Nama harga. Kuncinya ini tadi. Kode barangnya itu nggak ke apa namanya? Nggak kebaca, tadi masih ada tanda tanyanya. Why? Atau harus teks semua? Berarti teks juga nggak masalah sih. Method post. Yang di rumah mungkin ada masukan? Punyamu bisa? Bisa? Oh, kenapa punya saya tidak bisa? Kadang ini kualat sama Alpha Fausta kok ya kan. Yang lain bisa ya di rumah ya. Hah? Apa iya toh? Oh iya, Denis matanya sakti luar biasa. Terus kita lihat dulu. Oh ya udah bisa ya. Ke enter tadi ya, ke enter tak pikir ada apa baris baru, ternyata itu baris baru tadi di codingnya. Yang di rumah apakah aman? Jelas ya? Jelas Kak. Jelas. Oke. Yang di sini ada diskusi dulu atau ada satu hal yang bisa ditemukan atau apa gitu? Baik. Kita lanjut ya sekarang ya. Oke. Ini tadi untuk insert ya. Kita masuk ke apa ya sekarang ya? Delete dulu atau edit dulu? Edit ya.
Edit. Oke. Sekarang sebelum kita ke Laravel, kita bahas konsepnya edit itu biasanya gimana? Biasanya. Misalnya Apple-nya tadi mau diganti Xiaomi. Kan gitu ceritanya. Ini loh. Apple yang di sini tadi. Nah ini. Apple ini mau diganti Xiaomi. Berarti konsepnya gimana kalau kita bikin edit? Ya, edit yang lama, oke lah. Data yang lama terus kita ganti kan gitu toh, betul ya? Nah, kalau berangkatnya dari sini biasanya gimana? Kalau kita main apa? Main bikin dashboard PHP gitu, biasanya di sebelah sini ya. Sebelah kanan ada satu kolom gitu kan, edit dan delete gitu kan. Terus kalau diedit nanti apa? Ya kayak tugas kalian yang bikin siasat itu loh, yang siasat-siasatan itu loh, ya kan? Yang diedit nanti dia apa namanya URL-nya ketambahan apa? ID-nya atau get-nya itu. Masih ingat kan? Itu. Oke, berarti di sini kita tambahkan satu kolom lagi, ya kan? Berarti berangkatnya adalah dari link edit yang ada di tampil barang. Ya enggak? Terus kedua, dapat nih kodenya Apple tadi 3. 3 ini dilempar lewat URL, ya enggak? Biasanya kan gitu dong. Terus ke halaman form edit. Ya toh? Ke form edit. Habis itu di form edit itu ada tampilkan data lama kan gitu toh. Terus setelah disubmit proses edit. Gitu enggak sih? Iya enggak? Coba gambar bayangannya kan gitu loh kalau kita mau bikin apa namanya? Mau bikin edit dari sebuah barang. Iya enggak? Iya Pak ya. Konsepnya kan gitu. Oke, sekarang kita ke konsep di Laravel. Ini konsep native-nya yang tanpa framework. Kalau kita mau buat di Laravel, yang pertama harus kita buat adalah rute. Rute apa aja? Rute untuk ya toh, tampilkan formnya kan? Tampilkan formnya. Tapi dengan catatan, ketika ngeklik tampil form itu, dia sudah dapat ID yang mau diedit, ya enggak? Sudah dapat ID yang mau diedit. Ini rute pertama. Terus rute yang kedua apa? Nah, rute kedua apa? Apa? Mas Alim apa? Proses editnya. Ini di mana nanti? Di controllernya, ya kan? Dua, controller. Ya, proses editnya harus dibuat. Ini juga pakai query builder nanti. Terus tiga, jangan lupa adalah grid-nya ya, atau view-nya ya. View tampilan form edit-nya. Gitu? Paham ya teman-teman ya? Oke, berarti kita eksekusi langsung, kita akan lari ke rutenya. Iya enggak? Rute. Masuk ke rute. Ini. Rute yang kita buat adalah rute untuk apa dulu tadi? View, ya toh? Tapi jangan lupa di view itu kita melemparkan ID. Oke. Kita copy di sini slash misalnya edit barang. Edit barang.
Nanti view-nya ke form edit barang. Gitu. Tapi jangan lupa, karena kita mengandung view, di sini dikasih slash, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di sini ada, kita mau menghapusnya pakai apa? Kode atau ID? ID. Ya, ID ya. Berarti ID gini ya. Nah. Karena kita akan tampilkan edit barang, tapi edit barang ini harus ada ID-nya. Sesuai konsep yang kita bangun ini tadi. Tampil formnya, tapi sudah dapat ID yang mau diedit. Nah, ID yang mau diedit ini didapat dari mana nanti? Dari sini. Gitu. Jelas? Oke, yang di rumah ada pertanyaan dulu? Aman ya? Oke. Setelah itu, kita juga buat rute untuk mengubahnya. Sekalian aja ya, dibuat ya. Saya copy ini. Ini rute yang kedua. Post, proses edit misalnya. Proses edit, controllerku add edit barang. Ini yang untuk prosesnya nanti. Yang ini untuk view-nya, ini untuk prosesnya. Ya, ini rute select ya, biar rapi lah ya. Sorry, select yang di sini. Kita punya dua atau masing-masing, satu formnya, satu prosesnya. Satu formnya, satu prosesnya. Cuman kalau yang diupdate, kita sisipkan dolar kurung kurawal ID ini. Gitu. Oke, berarti setelah ini semua jadi, kita lari dulu ke tampil barang, blitnya. Yang ini. Kok tampil? Ya, yang ini. Ya toh? Dengan menambahkan satu kolom di sebelah kanan ini nanti action-nya mau edit atau mau delete. Paham toh maksud saya? Kan kita harus ngubah apa sih tampilannya ya. Oke, kita masuk ke blade yang ini tadi. Kita tambahkan action, terus PD, nah di sini tuh kan nanti ada dua link ya, ref kemana gitu, ini untuk edit, kan gitu ceritanya. Terus satunya ref kemana gitu untuk delete. Ya, yang delete nanti. Tapi paling tidak kita yang edit dulu. Ya kan? Nah, kalau diklik edit, dia akan lari kemana teman-teman? Dari rute yang ada ini. Ke edit barang atau proses edit? Edit barang, karena dia akan meminta view-nya. View-nya dulu ya. Berarti saya lari ke ini. URL ini saya copy. Saya paste di sini. Slash edit barang kurung kurawal ID. Nah, ID ini dapatnya dari ini, for each-nya ini. Ya toh? Ini kan kode, nama, dan harga. Sebenarnya kan kalau select kan kita dapat apa? ID juga, iya enggak? Cuman kan enggak kita tampilin toh. Paham kan maksud saya? Nah, berarti ini ID ini saya ganti dengan
$B dot ID. $B ini dari mana? Ya dari controller yang kemarin, yang get itu, yang select itu, ya toh? Nah, tapi karena ini injeksi ya kita kasih apa jenenge 2 kali kurung kurawal. Ini. Kalau ID-nya sudah ditaruh. Sudah di apa? Sini. Iya, enggak masalah. Tapi tetap kalau manggil ya harus $B.ID. Gitu. Gitu ya. Oke, kita cek sound dulu. Cek tampilan dulu di sini. Bener gini ya nanti ya, teman-teman. Ada action dan juga ada delete. Nah, ini edit. Anda lihat apa ini jenenge? Status bar yang di bawah itu. Localhost edit barang /1. Localhost edit barang /2, /3. Gitu. Ini kalau saya klik nanti dia nggak lari kemana-mana karena masih belum ada ya not found. Tapi ini kan ada /1-nya. Dapat. Ini /2. Ini /3. Ada pertanyaan dulu enggak sampai sini? Oke, boleh ditambahkan dulu yang belum, yang di rumah. Izinkan saya ambekan dulu. Lanjut ya. Ya, nanti yang ketinggalan lihat rekamannya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang terjadi masalah nih, teman-teman. Nanti kalau saya klik edit, ini saya klik edit, itu kan isinya kayak yang gimana tadi, yang ditambah barang tadi toh. Nanti kan pura-puranya. Kalau ini diklik edit, kan muncul gini, ya enggak? Tapi kan formnya enggak kosongan. Formnya sudah ada apa namanya? Data yang lama, ya. Misalnya saya klik edit yang Apple-nya Fausta nanti, berarti nanti di sini itu keluar angka 3, di sini keluar tulisan Apple, di sini ada $8, misalnya seperti itu. Terus kita edit, ya enggak? Berarti di sini harus ada apa juga? Selain dia mengedit, dia harus ngambil dulu, ya enggak? Ngambil data yang lama dulu toh. Data yang lama supaya kita tampilkan di sini. Ruwet ya, teman-teman. Cukup ruwet ya. Jadi selain apa namanya? Selain dia mau ngedit, dia juga harus nampilin dulu data yang lama. Nah, baru data yang lama diubah, nanti klik update, baru update. Jadi query-nya ada berapa di sini? Ada 2. Query untuk ngambil data lama, plus query untuk ngupdate data yang baru. Iya enggak? Tapi sebelum ini ada kerepotan lagi tadi, ID-nya harus dikirim. Jadi ada 3 proses ya. Makanya yang paling susah itu edit ya. Nanti delete paling gampang sendiri ya, terakhir makanya ya. Jadi ID yang mau diedit, select data dari ID ini tadi, data lama, terus kalau sudah diubah ya, diutak-utak, terus di-update. 3 ya query-nya ya. Nah, karena itu ya, kita perlu mengubah rute kita. Lihat di sini. Rute kita untuk update itu kita langsung ke view.
Padahal tadi ada permasalahan. Sebelum ke view, kalau ke view oke lah, kalau form kosongan tok gitu nggak masalah, ya nggak? Tapi ini formnya sudah harus ada isinya. Isinya apa? Datanya yang lama, select, ya kan? Berarti rute kita harus kita ubah kemana? Ke controller, ya kan? Karena kita harus urusan dulu dengan data, ya toh? Nggak murni tampilan, nggak pure tampilan 100%. Kalau ini kan untuk pure tampilan 100%. Oke, yang insert tadi nggak masalah, karena kita dapat kosongan. Tapi kalau ini kita dapatnya nggak kosongan, harus ada isinya. Ya nggak? Nah, karena itu kita harus ubah rute kita ke controller ya. Yang ini nanti kita hapus, ya. Rute, get, gini. Nah, ini saya copy. Gini. Nah, larinya kemana? Larinya ke controllerku. Add. Apa jeneng? Ini tadi sudah edit. Tampil edit gitu. Sorry, ini petiknya kurang. Nah, otomatis yang view ini tadi saya hapus. Karena kita mau lari ke controllerku dulu. Nah, controller nanti baru yang lempar ke view. Kan kemarin gitu ya ceritanya ya, return view di belakangnya. Nah, nanti return view-nya baru edit barang. Berarti ini nggak jadi dong, ya, nggak jadi karena apa? Karena kita harus mampir ke controller dulu, ngambil data lamanya dia, baru ditampilkan ke formnya. Sampai sini yang bingung siapa? Cukup jelas ya? Jelas ya? Johannes jelas ya? Jelas. Masih bingung. Oke. Tadi kan awalnya gini, ya enggak? Anggaplah ini belum ada ya. Anggaplah ini belum ada. Tadi awalnya gini toh. Get larinya langsung ke view. Kontrol apa ini? Rutenya. Begitu nanti di slash edit barang.id dia akan lari ke edit barang. Edit barang ini apa? Blade. View, HTML murni. Tapi kalau diedit itu kita nggak bisa hanya dapat form kosongan gini. Masa mau ngedit dapatnya kayak gini kosongan gini. Padahal kan konsepnya kalau yang saya edit nanti ini Apple ini saya klik edit gitu, jebret gitu kan keluar di sini semua kan data lamanya, ya enggak? Berarti kan kita nggak bisa langsung view, mampir dulu ke controller untuk ngambil data berdasarkan ID 3 ini. Data yang ya ID yang diklik gitu kan. Berarti kan mampir dulu ke controller, di-select dulu. Select where, pakai where toh, where ID-nya 3. Sudah ketemu nih. 3 Apple 8. 3 Apple 8 baru dilarikan ke view-nya. View-nya edit tadi yang kita nggak jadi tadi. Diisi di sini, tampilkan di sini. Jelas. Konsepnya jelas ya, segala sesuatu itu konsep. Mengimajinasikan, mau bikin web itu konsep, nah, imajinasinya harus jalan ya teman-teman ya. AJG aman? Ajeng, Ajeng, Mbak Ajeng jelas ya, jelas. BRL, oke ya, kan Berliana. Mas Asmara? Oke, semoga sukses di sini seperti asmaranya ya. Oke, berarti tadi ceritanya ini kita hapus ya, saudara ya. Ini kita hapus. Kita nggak jadi pakai ini, nggak jadi tembak view langsung, tapi dimampirkan dulu ke controller. Untuk apa? Ngambil bekal, ya toh? Gitu. Mau ke rumah temen gitu, tapi dari kampus mau ke rumah temen, tapi mampir dulu ke rumah. Karena di rumah ada makanan, ya bekalnya mau diambil dulu. Misalnya Johannes ini habis ini mau ke rumahnya siapa? Farid gitu. Ini nggak langsung ke rumahnya Farid, karena di rumah Farid harus ada syarat. Kalau ke rumah saya harus bawa sajen gitu kan, harus bawa makanan gitu kan. Nah makanya Johannes ini pulang dulu ke rumah, ya. Itu jajanannya Buati itu bawa pergi ke tempatnya Farid. Ceritanya seperti itulah, simpelnya ya. Oke.
very touching ya, sangat menyentuh sekali ya ilustrasi saya. Itu ya. Oke, nanti ke depan syaratnya kelas saya juga gitu ya. Iya. Enggak bercanda ya. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke controllerku tampil edit, dia enggak? Gini toh, iya toh? Tampil edit ini kan harus kita buat nanti. Kan berangkatnya dari sini. Edit barang, edit barang. Edit barang dicek di rute. Oh, edit barang ini larinya ke controllerku add tampil edit. Ya toh? Nah, tampil editnya kita buat di mana? Di controllerku. Jadi buat di sini teman-teman, public function apa mau jenenge? Tampil edit. Tampil edit. Nah, jangan lupa nanti di sini nih ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Farid tadi ceritanya, ya. Return view kan gitu toh. Return view ke apa tadi namanya lupa. Di rute awalnya apa tadi namanya? Edit barang ya kalau Will edit. Edit gini. Edit apa tadi namanya? Ini edit barang sudah ke sini. Ya wes, form edit gitu aja ya. Form edit ini yang gripnya nanti. Gitu toh? Ini kan nantinya mau lari ke form edit, ya enggak? Tapi syaratnya kalau ke tempatnya form edit ini harus bawa jajanan, harus bawa makanan. Kalau enggak mau. Makanya dia ngambil dulu di sini fungsi untuk ngambil jajanannya, ya toh? Sebelum ke form edit. Nah, konsep dasarnya di sini nanti adalah select bintang from barang where ID sama dengan ID. Ya enggak? Ya enggak. Konsepnya kan gitu loh. Nah, ID tadi dapatnya dari mana? Gitu. Nah, kalau kita nembak gini teman-teman, di sini ini langsung $ID boleh. Gitu. Karena kita pakai get. Tapi kalau pakai post harus pakai request tadi kayak yang insert tadi. Jelas ya? Bedanya. Mas konsepnya banyak banget, udah nanti pelan-pelan di rumah dipelajari. Ini konsepnya simpel sebenarnya, cuma agak banyak dan ruwet. Kalau ini tampil edit, karena kita di URL-nya itu nanti sudah ada $ID gini, ini langsung di unboxing di sini boleh, karena pakainya get, langsung ditambah get toh. Tapi kalau kita pakainya post, lihat di sini harus pakai request, karena datanya dienkapsulasi, dikapsulkan, diwadahi di dalam metode post. Oke, saya juga capek. Oke, kita pelan-pelan. Oke, untuk apa namanya? Untuk membuat insert select, kita pakai kayak gini dong kemarin. Yang tampil barang ini ya. Saya copy dulu ya. Saya copy, saya paste di sini. Cuman kalau yang saya copy barusan itu dapat semua tanpa where ya enggak select bintang from gitu kan. Tapi ini ada where-nya teman-teman. Kalau where, maka query builder kita sebelum get itu pokoknya letakkan di terakhir. Di sini ada dot where apa gitu. Ini query builder. Kalau bentuk aslinya select bintang from barang where ID sama dengan ID. Di query buildernya Laravel package DB itu jadinya barang where ID sama dengan $ID. $ID ini dari parameter ini.
tenang aja, nanti kalau kalian biasa pasti sudah tidak bingung ya. Ini masih pertama, ruwet mas gitu. Nanti saya kasih codingnya, dikasih kalau zaman dulu ya saya belajar OOP itu kan juga lempar-lemparan gini ya, nggak paham-paham gitu kan. Saya print, saya kasih stabilo gitu kan, tak kasih panah ini lari ke sini, ini lari ke sini, lari ke sini, akhirnya bisa sendiri. Tapi yang saya print yang paling sederhana, ya, nggak yang paling ruwet. Itu tips saya belajar ngoding di awal tuh seperti itu. Oke, nah dolar barang ini kan bekalnya, istilahnya makanannya si Johannes tadi yang mau dibawa ke tempatnya Farid. Nah, berarti nanti pas berangkat di sini, ya pas berangkat di sini, jangan lupa makanannya dibawa Tupperware-nya dalam bentuk array asosiatif. Saya kasih nama hasil gini aja ya, hasil berasosiasi dengan dolar barang. Dolar barang itu query buildernya ini. Ini baru langkah kedua, kita belum ngupdate ya teman-teman ya. Ini cuma kita ngambil data lama aja, ya enggak? Data yang diklik berdasarkan ID, kita mau tampilkan di HTML form kita. Sabar ya. Nah. iPhone-nya masih baterainya? Oh, merendah. Memang kunci kelas itu harus ada yang bisa di roasting gitu kan. Ya. Kalau di rumah kan ada Ivan ini ya kan. Di sini itu kan ada Ajeng, ada Alfa Fausta itu kan yang penting itu. Oh, Deva mana Deva? Deva di rumah ya, Dev? Di rumah mas. Oh, di rumah. Saja. Oh, ya takut hujan ya, adem-adem ini. Kelas kemulan, ngedep kopi lah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada Deva di rumah ya. Tenang Pak, nanti kalau kamu nggak jawab saya akan tanya Deva ya. Deva itu korban roasting kelas kita gitu kan, selain Alfa Fausta gitu. Nanti Alfa Fausta itu mama sama papahnya ke sini gitu kan. Pak, anak saya ya pulang ke rumah seperti tertekan hidupnya. Lanjut. Iki wes, ini sudah. Berarti berikutnya kita buat apa BRL? Ini kontrolernya sudah loh. Bekalnya sudah loh. Johannes ini tadi mau ke rumahnya Farid, ini sudah sampai rumahnya di Klasemen tuh udah makanan udah siap semua di Tupperware. Langkah berikutnya apa? Update. Hah? Form edit. View Apa? from edit. Ya, berangkat ke form editnya tadi, ke rumahnya Farid tadi, yang dituju tadi loh, yang punya syarat harus bawa makanan tadi loh. Jelas ya, dari Yana ya. Nah. Oke, berarti kita buat blade ya. Blade-nya namanya apa, teman-teman yang di rumah? Deva. Gimana mas? Nah, ini kayak ngopi pasti. Kita mau buat blade. Blade-nya namanya apa? Form edit. Yes, form edit, siap. Oke, kita buat form edit ya, teman-teman ya. Gini. Ini kita ngopi ini aja ya, ngopi yang tambah ini toh. Nanti tinggal diedit dikit gitu ya. Biar cepet gitu loh, ya. Pura-puranya cepet gitu loh. Terus dikasih nama apa tadi? Namanya apa? Form edit. Edit.blade.php. Ini kok HTML? Oke, di form edit.blade ini saya ngopi ngopi yang kosongan tadi. Tapi ingat, kita berangkat ke form edit ini, kita sudah dibekali hasil. Ya enggak? Berarti kita saatnya unboxing di sini mirip yang di select kemarin pakai for each. Ini ceritanya memasukkan data yang sudah diambil tadi, bekalnya tadi ke masing-masing kolom. Saya di mana? Di sini berarti ya, di sini. Add for reads.
for each. Terus di sini jangan lupa, biar nggak lupa. And ini coding apa sih Mas? Ini coding apa jenenge? Menginjeksikan codingan PHP di HTML. For each. Yang di for each apa namanya? Bekalnya tadi, bekalnya dari namanya apa? Hasil. Ya, yang dimasukkan dalam Tupperware bernama array asosiatif namanya hasil. Hasil harus di oh ini sorry, ada dolarnya. Ingat syaratnya for each itu harus dialiaskan. S $H. Ini. Ya toh? Ya enggak? Nah, $H-nya ini ceritanya isinya itu kan dibuka satu-satu terus ditaruh di sini. Ya enggak? Ditaruh di sini toh. Di apa jenengnya ini? Jenengnya. Input type teksnya. Ya enggak? Nah, kalau saya mau nginput ini tulisan apel, tulisan 3, tulisan 8, ini kan ada di dalam $H. Lah, keywordnya apa kalau di input tab HTML yang untuk value? Hah? Apa nih Mbak? Apa Mbak Ata? Betul, value ya. Jawab aja yang berani. Value ya kan? Oke, siap. Value sama dengan injeksi ya. Kurung kurawal buka 2 kali. Ini toh. Dolar apa? Dolar apa? Alpha. Dolar H. Dot. Nama kolom yang di database. Kode. Sorry, kurang petik. Ada petiknya. Yang nama iya enggak? Ya, dikasih. Follower. Kalau ini namanya nama. Iki yang ngono. Ini dikasih namanya harga. Aduh, sudah 1 jam lebih. Enggak apa-apa ya teman-teman yang di rumah ya. Sabar dulu ya. Saya biasanya kalau online gini. Online gini nih 40 menit itu paling lama. Makanya video di YouTube saya tuh kalau sudah 1 jam itu saya udah deg-degan gitu kan. Takut nanti habis itu ada WA gitu. Mas, kuota bantuan kok belum muncul ya Mas? Saya itu sudah 3 bulan dapat kuota dari Kemendikbud, tapi nggak bisa saya pakai semua gitu. Ya, kan saya tuh udah daftar pakai nomor Telkomsel saya gitu kan, tapi ternyata yang dikasih nomor Indosat saya. Nah, Indosat itu mohon maaf di tempat saya tuh kurang bagus gitu ya. Jadi akhirnya nggak kepakai itu. Ya. Kok sampai situ? Oke, kode, nama, dan harga. Dulu ya kakak angkatan kalian itu tahu kelemahan saya tuh kalau sudah dipancing tuh nanti jadi lupa pelajaran gitu. Kakak angkatan saya kalian tuh kalau pelajaran saya gitu, mesti mereka mancing apa sesuatu gitu. Saya sampai lupa pelajarannya gitu kan, karena cerita itu terus gitu. Makanya sebelum kilaf saya harus banyak istighfar tadi. Dipancing cerita. Oke, sampai sini paham ya? Paham toh? Ini maksudnya $H-nya ini kita plotting di masing-masing kolom. Kita coba ya teman-teman ya, kita coba. Ini, saya klik edit. Aduh, error mana? Aku nak error gitu di and for each. Kenapa ini? And for each. Typo ya? Typo is live ya? Oh iya. For each. Bener ya gini ya? For each, ini for each. Oke, we try. Ya enggak? Bekalnya sudah nampil di sini. Jelas ya, Johannes tadi. Ini toh. Ini misalnya saya edit alpha. Nah ini 3 Apple 8. Saya edit handphone. 2 handphone 2000. Baru setengah jalan ya. Kita masih punya jalan yang kedua. Ini intinya. Nah, ini intinya di sini ya. Core of the core-nya itu di sini. Kita akan edit ya. Nah, ini kalau diedit, sorry ini masih tambah ya. Anggap aja tulisannya edit gitu ya. Ini tulisannya edit. Nah, kalau diedit larinya ke tadi pokoknya ya.
Kemana? Proses edit. Ya, berarti ini saya copy. Ini saya paste di sini, ya toh? Ya enggak? Terus, sorry ini tadi tak ganti edit. Oke, proses edit. Pertanyaannya, proses edit ini mau lari kemana tadi, teman-teman? Ke controllerku, add, edit, barang. Sudah ada belum? Kalau belum harus apa? Buat, ya. Oke, buat ya. ini yang setengah jalan tadi, ini yang setengah jalan. Sekarang jalan yang kedua, public, function. Nah, ini tadi metodenya apa, teman-teman? Post ya, bener ya, post ya. Metodenya post, actionnya ke proses edit, ya enggak? Berarti 11-12 controllernya sama yang insert tadi. Kita copy aja ya, tak copy gini. 11-12 itu yang mirip maksudnya. Nggak tahu kenapa kok disebut 11-12 gitu. Kok nggak 1-2 gitu. Tapi ini diganti jadi edit barang. Edit barang. Nah, di edit barang ini kita pakai query builder lagi untuk ngedit. Pakainya apa? Keywordnya DB. DB 2 kali titik 2, nama tabelnya, barang. Nanti kalian pasti lama-lama ingat. Nah, ini kalau di SQL kan update tabel apa, ya toh? Terus apa namanya? Di set isinya, terus where gitu kan? Nah, kalau ini query builder-nya dot where-nya apa teman-teman? Kita pakai kunci ID-nya ya. Kalau ID-nya ini nanti akan diubah ini gitu kan? Where ID $RQ, $RQ itu apa? Ini request. Kenapa kok pakai request? Request itu berarti dienkapsulasi, diwadahi, ditempatkan yang tidak kelihatan, post. Kalau get tadi langsung numpang, ya enggak ini loh, kelihatan. Nah, get kan langsung numpang toh. Makanya ketika di sini langsung aja $ID. Tapi kalau kamu pakainya metode apa? Post, harus pakai request. Hingga $RQ.id. Terus keywordnya adalah update. Ingat, tempat makanannya itu harus berbentuk array asosiatif. Makanya dulu pas materi array asosiatif itu saya minta kalian harus paham. Karena di Laravel ya ini kita pakainya model array asosiatif seperti ini. Yang mau diupdate apa? Yang mau diupdate, prinsipnya kan sama toh. Ini apa, terus mau diganti apa kan gitu toh. Terus koma nanti kan gitu. Loh, biar paham ya. Nah, 3 toh. Yang pertama apa tadi? Kode. Yang kedua, nama. Yang ketiga, harga. Nah, ini diisi apa? HTML formnya. HTML-nya formnya si form edit tadi namanya apa? Kode barang. Ya enggak? Taruh sini. Jangan lupa dikasih $RQ. Kan ngambilnya dari $RQ, request. Nama dijadiin apa? Nama barang. Terus yang ini harga barang. Gini tuh? Iya enggak? Kurung tutup. Oke, terakhir returnnya mirip gini, return redirect gini. Kita return redirectnya ke mana, guys? Ke tabel tadi ya, apa berarti? Tampil barang ya? Iya enggak? Boleh lah ya, sana ya. Gini. Kita jajal ya, kita coba ya teman-teman. Yang mana?
Typo, Pak. Ya, typo is life. Typo for life. Gaya hidup typo. Ya. Tapi ingat ya dulu di kuliah IMK typo nggak masalah kan? Kebaca kok. Cuman nggak elegan aja. Tampil barang. Oke, kita coba teman-teman. Ini ya. Apple saya edit. Apa Fausah? Hah? Tenane. Oh, HP-nya ganti Xiaomi sekarang. Saya tuh kalau bully itu biasanya yang bandel-bandel gitu loh. Ini saya menengan gitu dibully gitu. Rata gitu. Semoga bisa ya. Kok masih error? Kok masih sama? saya nggak berubah, Fausta, masih Apple. Oke, teman-teman bisa bantu edit. Yang salah di mana? Monggo. Di form edit kita belum ada ID-nya, bener? Ya enggak? Iya enggak sih? Bener? Lah gimana caranya? Biar ada ID-nya. Padahal kita nggak mau nampilin ID. Hah? Pakai input hidden ya. Hidden-nya di sini ya. Input type hidden itu tersembunyi. Invisible. Name-nya kita kasih nama ID gini kan. Valuannya apa? Dolar dot ID gini ya. Coba dulu ya. Coba. Yo, landang Bali. Edit. Jadi Xiaomi. Harganya 9.000. Edit. Iya, bisa. Xiaomi 9.000. Kalian nggak tahu kan sensasinya live coding di depan mahasiswa, di depan yang di rumah juga gitu kan. Kalau asdos zaman saya asdos kan pasti megang ini ya enggak. Kalau error di freeze gitu ya itu biar mahasiswanya nggak muncul gitu. Ini kalau saya freeze yang di rumah tetap nonton gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya. Saya error terbuka aja kok gitu kan. Memang ya error seperti itu. Voice luar biasa, manusia gak ada yang sempurna. Oke, yang di rumah jelas dulu enggak? Jelas, Ini, Pak. Jelas, Pak. Yang delete mau kita teruskan atau mau bisa dicoba sendiri? Saya ini dulu discuss dulu dengan yang di rumah. Kuotanya masih oke, kita lanjut atau kita stop dulu yang edit nanti untuk PR kalian. Oh ya, Ivan ya. Ivan, lanjut apa enggak, Van? Kalau saya lanjut, Pak. Tinggal yang delete aja kan, Pak. Oh, sekalian ya. Oke. Satu lagi ya, Deva ya. Dev. Lanjut saya, Mas. Lanjut aja, Kak. Wes, Cornel. Lanjut ya, Andrew lanjut ya. Udah lanjut kan tuh. Sekarang kita yang delete ya. Tapi ini kalau ya sekalian anggaplah kuotanya oke gitu ya, pakai IndiHome atau apa di rumah, nggak salah ya. Jangan timpakan kesalahan ini ke saya. Saya nggak bermaksud menghabisi itu semua. Oke, sekarang ke delete. Ini gampang kalau delete dibanding dengan yang apa namanya edit ini tadi. Delete konsep native-nya, konsep apa manualnya. Berarti berangkat dari link ya. Mirip kayak ini tuh. Ya tak copy aja lah. Nah, maksud saya kalian tuh kalau mau ngoding web itu paling enggak ini loh, konsepnya tuh jelas dulu. Oh, ini nanti gini. Nah, ini sebenarnya kayak gini ini di bayangan aja gitu kan. Cuman kalau bayangan nggak nyandak di gambar, ditulis.
link delete yang tampil ditampil barang. Sudah enggak? Ini sudah belum tadi? Sudah toh? Sudah ada ya? Delete sudah ada ya? Oke, aman. Berikutnya form delete. Tapi ingat, tampilkan juga, perlu ditampilkan data lama. Nggak usah lah ya, nggak usah aja. Nggak usah aja ya. Langsung itu aja ya. Langsung. Proses delete. Gini toh. Terus di Laravel. Rute. Untuk tampil formnya kan nggak perlu ya. Berarti ini langsung apa? Proses delete tapi ada ID-nya, ya nggak? Syaratnya harus bawa sajen tadi. Ya. Padahal harusnya ada loh. Kan nanti ini nanti ya dipraktekkan beneran ya. Kalau delete itu sesuai ilmu UI UX IMK itu harus ada konfirmasinya, ya kan? Are you sure to delete bla 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 gitu kan? Nah, cuman ini karena kita dikejar waktu dan sebagainya, ya pura-puranya itu sudah gitu ya. Wes ya, saling paham ya. Nah, saling memahami adalah kunci kecepatan kita. Oke. Lalu controller proses delete. Formnya nggak perlu. Itu ya. Oke. Berarti kita buat rute dulu, rute untuk delete. Rute untuk delete. Ke controller enggak? Ke controller apa enggak? Atau langsung view? Bebas sih sebenarnya, mau lewat controller dulu nggak apa-apa, langsung view boleh. Controller, iya kan? Karena dia akan melakukan query builder. Delete from tabel apa? Where apa? Gitu toh? Saya ke rute. Nah, ini update, tak komen tadi. Delete. Delete, kita copy ini dulu ya, mirip yang ini tadi kan, rute ke yang delete tadi. Ini saya ganti delete barang, tapi ingat dia nge-get atau menumpangkan ID ya. Nah, ini formnya ke delete barang, tapi delete barangnya tidak ke view, tapi ke controller Q, ya enggak? Nah, sekarang kita buat di controller Q namanya delete barang. Public function delete barang. Perlu request gini enggak? Apa aku takut alpha? Perlu request gini enggak? Perlu enggak? Yang mantep gitu. Kenapa enggak perlu request? Langsung ngambil ID karena kita pakainya metode get. Ini kan get toh. Get itu kayak numpang ke nilai di URL gitu kan. Nah, itu tinggal di dolar. Namanya apa tadi? ID. Berarti di sini dolar ID. Oke. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita mirip yang delete itu query builder-nya mirip yang insert tadi. Nanti mulai DB titik 2 kali. Habis itu apa? Nama tabel ya. Ini diingat-ingat ini. Query-nya kayak gini. Nama tabelnya apa? Barang. Dot. Pasti dot delete gini, betul. Nah, gini hilang kabeh. Hilang semua. Harus ada Where? Where itu setelah ini atau sebelum? Secara Sebelum. Ya, sebelum ya. Berarti di sini. Where apa baru delete. Ini
sintaknya query builder ya. Tabel where delete. Where apa? ID, koma. Nah, kalau ini .rqid, kalau ini langsung aja $ID. Karena nggak pakai request, jadi nggak perlu buka enkapsulasinya atau kapsulnya. Sudah, gini. Return redirect. Ya, return redirect. Ketampil barang. Nah, sekali lagi ini ngawur sebenarnya, langsung dihapus ya. Tapi kalau kalian beneran bikin, nanti dibuatkan apa blade-nya ya. Blade-nya ada tulisan do you want to apa delete bla 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 ya. Sekali lagi karena waktu ya teman-teman ya. Waktu adalah kuota sekarang. Waktu adalah uang. Jajal ya. Mesti error lagi. Ustaz, kamu tak hapus ya. Ini kan error lagi. Ya, sekarang kita tanya errornya kenapa ini. Sebentar, ini belum ada hurufnya, Pak. Kesel lagi. Delete-nya belum dikasih URL-nya. Link-nya itu belum ada URL-nya. Ya ampun. Jadi mau tampil barang. Lah ini lo masih kosongan gini lo. Ini kan berarti perlu ini ya. Ya kan? Larinya kemana? BRL. Hah? Delete barang. Iki. Delete barang, ID delete. Bener ya. Delete dulu. Nah, hilang. Sudah hilang ya, Fausta ya. Fausta ya. Nah, oke. Ya, kurang lebih seperti itulah, ya kan? Plus and minusnya seperti itu, ya. Sekarang saya mau open discuss dulu dengan yang di rumah, baru dengan yang di sini. Silakan. Yang di rumah kalau ada yang mau discuss atau tanya atau sudah Mas, sudahi omong kosongmu pagi ini. Amankah? Sudah ya? Andrew aman, jelas nggak? Oke, Ivan. Andrew jelas nggak, Andrew? Jelas, Kak, jelas. Jelas ya. Aku mau tekson dulu gitu kan. Siapa tahu ada yang ketinggalan gitu. Ini Adar Kirenias jelas? Jelas, Mas. Jelas. Mas nganu Catur? Mas Catur jelas ke Mas Catur? Jelas, Pak. Oke, mantap. Obet jelas, Bet. Rano suaranya. Yosef Agil Prayogi, kamu jelas enggak? Jelas, Mas. Oke, siap. Yang di sini aman? Aman. Oke, kalau aman, terima kasih banyak. Ini saya hentikan presentasinya. Saya stop rekaman saya dulu.